Selamat datang di Kuis Broda dalam karantina. Saya Devin Nikotin selaku pembawa acara dari Kuis Broda dalam karantina, dan ini adalah video jawaban untuk pertanyaan yang sudah saya bacakan di episode ke-6. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi jawaban. Di pertanyaan pertama saya bertanya seperti ini. Siapakah aktor yang memerankan The Doctor yang kemudian berperan sebagai kurator dalam serial Doctor Who? Itu pertanyaan yang pertama. Dan jawabannya adalah Tom Baker. Ya, jadi Tom Baker ini sempat menjadi The Doctor dalam serial Doctor Who ya, dari tahun 1974 sampai 1981. Dan dia juga sempat menjadi kurator ya dalam serial Doctor Who. Ya. Saat itu dokternya sudah bukan Tom Baker lagi, tetapi Matt Smith ya saat itu ya. Jadi jawabannya adalah Tom Baker. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua saya bertanya seperti ini. Apa nama mobil yang ditumpangi oleh Putri Diana dan Dodi Fayed saat mengalami kecelakaan di Prancis pada tahun 1997? Itu pertanyaan yang kedua. Dan jawabannya adalah Mercedes-Benz S-Class hitam, atau kalau kalian mau lebih rinci lagi, Mercedes-Benz S280 atau W140 hitam ya, itu juga boleh saya benarkan. Atau kalian hanya menjawab Mercedes-Benz hitam saja, itu juga saya benarkan ya. Jadi mobil itu adalah mobil yang ditumpangi oleh Putri Diana dan Dodi Fayed saat mengalami kecelakaan di Prancis pada tahun 1997 ya, dan itu mengakibatkan mereka berdua meninggal saat itu pada tanggal 31 Agustus 1997 ya. Itu 1 tahun setelah perceraiannya dengan Pangeran Charles ya, Putri Diana ya, bukan Dodi Fayednya ya, Putri Diana ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Di pertanyaan ketiga saya bertanya seperti ini. Negara manakah yang saat ini memiliki 5 partai politik dengan ketua umum perempuan? Itu pertanyaan yang ketiga. Dan jawabannya adalah Finlandia. Jadi Finlandia ini merupakan negara yang 5 partai politiknya ketua umumnya perempuan ya. Jadi kalau kalian jawab Indonesia, jawaban kalian kurang tepat, karena bahkan Indonesia saja hanya mempunyai 2 partai politik yang ketua umumnya perempuan. Sempat 3, tetapi pada akhirnya kembali lagi menjadi 2 ya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan ketua umum Megawati Soekarno Putri, dan Partai Solidaritas Indonesia dengan ketua umum Grace Natali ya, yang humornya itu ya. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Di pertanyaan keempat saya bertanya seperti ini. Apa nama grup yang beranggotakan Guy Manuel de Homem Christo dan Thomas Bangalter? Itu pertanyaan yang keempat. Dan jawabannya adalah Daft Punk. Ya, jadi itu merupakan grup DJ ya, yang berasal dari Prancis dengan anggota Guy Manuel de Homem Christo dan Thomas Bangalter ya. Yang pertama ini namanya panjang sekali ya, tapi ya seperti itu, Daft Punk jawabannya ya. Lanjut ke pertanyaan kelima. Di pertanyaan kelima saya bertanya seperti ini. Apa nama negara di benua Eropa yang memiliki kesamaan nama dengan negara bagian di Amerika Serikat? Itu pertanyaan yang kelima. Dan jawabannya adalah Georgia. Ya, jadi Georgia ini merupakan salah satu negara di benua Eropa dan salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Ya, jadi ya seperti itu ya, Georgia. Mereka mempunyai kesamaan nama ya. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Di pertanyaan ke-6 saya bertanya seperti ini. YouTuber ini menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan Diamond Play Button. Pertanyaan saya adalah, siapakah dia? Itu pertanyaan yang ke-6. Jawabannya adalah Atta Halilintar ya. Jadi Atta Halilintar adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan Diamond Play Button ya, bukan Golden Play Button, Diamond Play Button ya. Kalau Golden Play Button itu Raditya Dika orang pertama, tapi Diamond Play Buttonnya Atta Halilintar orang pertama ya. Diamond Play Button itu diperoleh oleh YouTuber apabila mereka berhasil menyentuh angka 10 juta subscriber ya, dan Atta Halilintar adalah orang pertama yang mendapatkan itu. Yang kedua adalah Ria Ricis, dan yang ketiga
Ya, saya tidak tahu lagi ya. Tetapi bukan Raditya Dika yang jelas ya, karena Raditya Dika saja bahkan sampai saat ini saya tidak tahu ke depannya masih belum menyentuh angka 10 juta subscriber ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Di pertanyaan ke-7 saya bertanya seperti ini. Aksi Kamisan pertama kali diselenggarakan pada tanggal berapa? Itu pertanyaan yang ke-7. Dan jawabannya adalah 18 Januari 2007 ya. Jadi aksi Kamisan pertama kali diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2007 ya. Berarti kalau sekarang itu sudah 13 tahun ya aksi Kamisan tuh ya. Dan sekarang karena sedang ada pandemi ya, jadi mereka mungkin mengadakan aksi Kamisan online ya, aksi Kamisan secara daring ya, dalam jaringan seperti itu ya. Ya, lanjut ke pertanyaan ke-8-nya. Di pertanyaan ke-8 saya bertanya seperti ini. Apa nama logo ini? Ya, itu pertanyaan yang ke-8 ya. Dan jawabannya adalah Tommy Hilfiger. Jadi logo tersebut merupakan logo dari brand Tommy Hilfiger ya. Dan Tommy Hilfiger ini tidak hanya menjual pakaian saja ya, menjual produk pakaian saja, tetapi juga menjual kacamata, kemudian parfum, kemudian sandal, kemudian sepatu juga, kemudian arloji dan masih banyak lagi ya. Bahkan mungkin produk ini mungkin akan jual masker mungkin, atau mungkin sarung tangan, atau bahkan hazmat suit ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-9-nya. Di pertanyaan ke-9 saya bertanya seperti ini. Pengabdi Setan, Gundala, Perempuan Tanah Jahanam merupakan film yang ditulis dan disutradarai oleh orang yang sama. Pertanyaan saya adalah siapakah dia? Itu pertanyaan yang ke-9. Dan jawabannya adalah Joko Anwar. Jadi Pengabdi Setan, Gundala, dan Perempuan Tanah Jahanam merupakan 3 film yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-10. Di pertanyaan ke-10 saya bertanya seperti ini. Apabila angka ini dikalikan dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan saya adalah angka berapakah itu? Dan jawabannya adalah 111.111.111 ya. Jadi kalau angka ini dikalikan dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Di pertanyaan yang ke-11 saya bertanya seperti ini. Pada tahun 2018, seorang komedian mengunggah video memasak babi saus kurma di YouTube dengan mengundang komedian lain sebagai bintang tamunya. Dan video ini sempat menjadi kontroversi karena mereka berdua dianggap menista agama. Pertanyaan saya adalah siapakah kedua komedian tersebut? Dan jawabannya adalah Tretan Muslim dan Coki Pardede. Jadi saat itu di bulan Oktober tahun 2018, Tretan Muslim di channelnya dia, Tretan Universe, mengunggah video memasak babi saus kurma dengan Coki Pardede sebagai bintang tamu ya. Dan saat itu yang merekam adalah mantan pacarnya Tretan Muslim ya. Dan video tersebut sempat menjadi kontroversi ya, karena mereka berdua ini ya tidak termasuk yang merekam ya, itu dituduh melakukan penistaan agama ya, seperti itu. Dan bahkan mereka berdua ini sempat vakum dari dunia hiburan ya, selama saya tidak tahu beberapa lama. Tapi yang jelas tahun 2019 mereka kembali, dan ya seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan ke-12. Di pertanyaan ke-12 saya bertanya seperti ini. Gede sih, tapi rela bagi-bagi merupakan slogan dari iklan apa? Itu pertanyaan yang ke-12 ya. Dan jawabannya adalah Silver Queen Chunky Bar ya. Jadi ya, itu slogannya sangat ambigu sekali ya. Gede sih, tapi rela bagi-bagi ya, seperti itu ya. Sangat ambigu sekali. Tapi ya itu jawabannya, Silver Queen Chunky Bar. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Di pertanyaan yang ke-13 saya bertanya seperti ini. Siapakah atlet NBA yang menjadi sampul utama dalam permainan NBA 2K? Itu pertanyaan yang ke-13 ya. Dan jawabannya adalah Allen Iverson. Jadi Allen Iverson ini menjadi pemain NBA dalam sampul permainan NBA 2K ya. Harap diingat NBA 2K. Jadi kalau kalian menjawab LeBron James, atau mungkin Kobe Bryant, atau mungkin
Michael Jordan atau bahkan Cristiano Ronaldo, ya itu sudah jauh ya. Cristiano Ronaldo bukan main NBA ya. Itu jawabannya kurang tepat ya, karena yang saya tanyakan adalah NBA 2K. Jadi jawabannya adalah Allen Iverson ya. Dan tidak hanya NBA 2K saja, tetapi juga NBA 2K1, 2K2, 2K3 dan 2K4. Itu pemainnya adalah Allen Iverson ya. Pemain yang ada di dalam sampul pemain tersebut itu Allen Iverson. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Di pertanyaan yang ke-14 saya bertanya seperti ini. Kamois merupakan jenis hewan apa? Itu pertanyaan yang ke-14. Dan jawabannya adalah kambing. Jadi kamois merupakan jenis hewan kambing. Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Di pertanyaan yang ke-15 saya bertanya seperti ini. Apa nama produk pakaian dan perlengkapan penggiat alam terbuka yang berasal dari Indonesia yang namanya berasal dari salah satu gunung di Swiss? Itu pertanyaan yang ke-15. Dan jawabannya adalah Eiger. Jadi kalau kalian mengira Eiger itu merupakan produk luar negeri, sama ya. Karena awalnya saya berpikir bahwa Eiger itu merupakan produk luar negeri, tetapi ternyata Eiger itu merupakan produk asli Indonesia yang didirikan oleh Roni Lukito ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan bonus. Di pertanyaan bonus saya memberikan 3 pernyataan, antara lain merupakan salah satu klub basket NBA, yang kedua merupakan salah satu merek rokok di Indonesia, yang ketiga merupakan nomor atom dari osmium. Pertanyaan saya adalah, apa persamaan dari 3 pernyataan tersebut? Dan jawabannya adalah terdapat angka 76 dari 3 pernyataan tersebut. Mari saya jabarkan ketiga pernyataan tersebut ya. Merupakan salah satu klub NBA, Philadelphia 76ers 76. Merupakan salah satu merek rokok di Indonesia, Jarum 76 ya. Merupakan nomor atom dari osmium 76. Jadi ya, jawabannya adalah terdapat angka 76 dari 3 pernyataan tersebut. Baik, semua pertanyaan sudah saya jawab ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau berpartisipasi dalam kuis Pro dalam karantina ini. Apabila kalian menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan benar, selamat. Apabila kalian menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan salah, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini saja acaranya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada.